Dan orang ini sekarang di penjara. Waktu itu saya mengatakan, jangan kira Anda orang-orang kaya. Anda kelihatan cinta Tuhan, kelihatan giat dalam pelayan Tuhan. Saya kasih tahu dengan senang buat 10 tahun kemudian, di antara semua orang kaya yang dengar khotbah saya, sebagian masuk di penjara. Salah satu orang itu sekarang di penjara. Mau diapain oleh pemerintah saya tidak tahu. Tapi saya tahu dari permulaan tidak mendengar firman dengan baik, tidak mau mengerti firman Tuhan dengan baik, cuma maunya memperalat firman. Mereka semua orang yang tidak jujur. Mereka semua orang bermain-main dengan Tuhan. Mereka memakai ayat itu dimanipulasi, ayat itu ditwisted daripada mereka untuk sesuai dengan ambisi mereka yang liar, bukan mau taat kepada firman Tuhan. Jikalau kita bermain-main dengan Tuhan Allah, Alkitab berkata Tuhan tidak bisa dipermainkan. Barang siapa yang mempermainkan firman Tuhan, mempermainkan Tuhan, mempermainkan nasib sendiri dan kekekalan, dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Saya dari muda berkata, Tuhan, jadikan saya seorang pendeta yang jujur, pendeta yang sungguh-sungguh, pendeta yang berani menanggung beban berat, dan pendeta yang berani melawan dosa sampai tua tidak berubah, sungguh-sungguh setia kepada Engkau sampai berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mendengar semua doa saya. Dari permulaan kita susah untuk mempelopori, untuk memberi perkenalan gerakan yang kita mau dirikan. Waktu itu orang Indonesia mengerti reform berapa banyak. Banyak orang lulus dari sekolah teologi reform, mempelajari teologi reform, mengerti teologi reform secara kognitif, tapi secara berjuang, secara hidup yang taat, secara menjalankan prinsip-prinsip reform itu sedikit sekali. Saya sendiri berkata kepada Tuhan, how difficult to build up the reform foundation in this land, in this country. Saya triple minoritas. Saya mata sipit orang Tionghoa, bukan mayoritas. Saya orang Kristen, bukan Islam. Saya pertama orang minoritas bangsa Tionghoa. Sama seperti kau, orang Batak. Jangan kira Batak sombong, tetap minoritas. Orang Tionghoa di Indonesia lebih banyak dari orang Batak semua. 1, 2, 3. Orang Tionghoa di Indonesia lebih banyak dari orang Batak di Indonesia. Kita sama-sama minoritas, jangan sombong. Saya sudah 2 minoritas, sudah Tionghoa, sudah Kristen, ketiga reform lagi. Reform waktu itu paling minoritas. Yang lain reform resmi yang diakui, yang reform yang dikatakan GPIB, yang Gemim, yang ratusan ribu anggota, jutaan anggota, apalagi HKBP berjuta-juta orang Kristen, semua anggota. Reform itu berapa? Baru mulai sedikit sekali. Stephen Tong reform. Lalu cari lagi orang reform. Sedikit sekali. Akhirnya Tuhan sudah triple minority bisa apa-apa. Pada waktu saya dengar si saudara Ahok mengatakan, saya juga seorang minoritas. Dia juga Tionghoa, dia juga Kristen, dia juga reform. Nah, itu komrad saya. Ya. Sama-sama reform minoritas. Triple minoritas. Tapi saya mengatakan satu kalimat. Orang minoritas kalau berjuang untuk faedahnya mayoritas, dengan sendirinya minoritasnya terhapus dan Tuhan menjadikan dia seorang didukung oleh mayoritas. Amin. Tidak usah takut. Tidak usah takut engkau minoritas, asal engkau hidupnya untuk mayoritas. Kalau saya di Indonesia, hidup saya untuk Indonesia. Hidup saya untuk negara Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Meskipun banyak orang Islam, tapi dia tahu saya bicara demi kebenaran, bukan demi saya orang Tionghoa, bukan demi saya orang Kristen, demi keadilan yang harus dilaksanakan baik kepada orang Tionghoa, orang Indonesia, orang apa saja. Karena ini keadilan milik Tuhan, dan Tuhan mau pakai keadilan untuk memberkati seluruh bangsa, seluruh Indonesia akan junjung tinggi. Saya dengan mata sendiri melihat seorang minoritas seperti saya akhirnya diterima oleh mayoritas tempat di Indonesia. Di dalam GRII yang begitu sulit diakui karena gereja yang kecil, tidak tunjangan 1 rupiah dari Belanda. Tidak pernah minta uang tolong kirim uang $1 dari Amerika. Tidak pernah pinjam 1 rupiah daripada bank.
tidak pernah minta tolong kepada orang kaya. Meskipun beberapa orang kaya ikut kebaktian di sini, tidak pernah saya ke rumahnya cari uang, minta pertolongan. Waktu bangun gedung gereja ini, tidak pinjam 1 rupiah dari bank. Tidak pernah pergi ke rumah Moktaria diminta 1 rupiah. Kalau engkau mau kebaktian di sini, engkau sendiri pikir, Tuhan suruh engkau kasih berapa. Saya tidak akan minta. Tidak ada dukungan, tidak ada pinjaman, tidak ada subsidi, tidak ada pertolongan dari luar negeri. Orang bilang, oh itu gereja reform. Gereja reform di dunia besar pasti banyak tolongan dari Amerika. Not even 1 penny. Waktu gereja ini jadi saya tanya, utang berapa? Panitia mengatakan tidak utang 1 rupiah pun. Saya berkata inilah membuktikan Tuhanku, Tuhan yang hidup. Tuhan yang berada. Tuhan yang sungguh-sungguh sejati. Dan sekarang masih menyatakan dia adalah penopang dari gerejanya yang sejati. Amin. Meskipun tidak ada pertolongan, kita kerjakan sampai jadi. Kita bikin kapin. Kebaktian itu pembangunan iman nasional di 128 kota. Setiap kota rata-rata yang paling sedikit hampir 1.000 orang.